YouTube channel. Senang sekali saya Nofri bisa kembali lagi kehadiran kita semua. Dan seperti yang saya telah janjikan di channel saya yang sebelumnya guys, bahwa saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai nutrisi untuk menurunkan berat badan secara sehat. Oke guys, sebelum masuk ke inti temanya materi hari ini, saya ingin membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan energy density food. Energy density food itu adalah jumlah kalori atau jumlah energi yang terdapat per gram dari jenis makanan tersebut. Jadi tiap makanan itu guys berbeda-beda jumlah kalorinya. 100 gram rice, nasi putih dengan 100 gram buah-buahan, sayuran, itu jumlah kalorinya tidak sama guys. Energy density food itu sangat bergantung dari kandungan air dan serat yang terdapat dalam makanan tersebut. Jadi ada biasanya makanan yang kandungan airnya tinggi dan ada yang kandungan airnya rendah dan ada yang kandungannya serat tinggi dan ada yang kandungan seratnya rendah. Dan sangat dianjurkan kita supaya kita pintar dan mengetahui bahwa makanan ini termasuk kategori yang mana guys. Jadi kita bisa makan dengan porsi yang banyak, kita bisa makan dengan porsi yang kecil, tapi kita berada dalam kategori yang aman. Yang dimaksud dari kategori aman itu artinya tidak melebihi jumlah kalori yang kita butuhkan. Oke guys, karena kita sudah mengetahui definisi dari energy density food itu, jadi sangat dianjurkan kita untuk makan sesuai dengan kebutuhan dan makan tidak dalam porsi yang berlebihan. Dari tema ini guys, saya akan menggolongkan 4 jenis makanan yang kita bisa lihat dari kandungan energi per gramnya. Yang pertama itu ada kategori very low energy density food itu. Ini makanan ini guys sangat rendah kalori dan sangat tinggi nutrisinya. Seperti strawberry, apple, orange, brokoli, tomat, salad, low fat produk, dan makanan kategori ini dan makanan dari kategori ini guys kita bisa konsumsi dalam jumlah yang banyak. Dan untuk kategori ini guys, ini saya sangat anjurkan bagi kita yang ingin diet untuk menurunkan berat badan. Nomor 2 guys, itu ada low energy density food. Dia juga rendah kalori dan high nutrition seperti yang pertama guys. Cuma di sini guys, dia kandungan airnya agak lebih sedikit. Seperti contohnya pisang, brown rice, sayur jenis kacang-kacangan seperti beans dan peas. Terus ada pasta, brown rice. Di sini brown rice-nya kita hitung nanti itu ketika dalam keadaan sudah masak guys. Jadi karena dia sudah masak, dia kandungan kalorinya itu akan berbeda lagi ketika dia masih mentah. Sama seperti pasta. Untuk makanan jenis kategori ini kita makannya itu dengan porsi yang sedang. Jadi jangan berlebihan untuk masuk ke kategori ini ya. Oke guys, yang ketiga medium energy density food itu. Makanan ini guys, dia masih high nutrition, tapi some of them itu kandungan lemaknya masih tinggi. Contohnya seperti salmon, lean meat, chicken, eggs, and cheese. Makanan jenis yang ketiga tadi itu guys, kita makannya dengan small portion. Jadi sangat dianjurkan untuk tidak berlebihan juga. Yang keempat, high energy density food itu. Yang ini kita harus hati-hati di sini, soalnya dia kandungan lemaknya tinggi dan kandungan airnya sedikit. Jadi makanan yang kategori jenis ini guys, itu sangat lama untuk diproses tubuh kita dalam menghasilkan energi. Contoh dari nomor 4 ini guys, itu seperti chips, sweet, butter, oil, and cake. Menurut saya, untuk kita yang lagi diet, sebaiknya yang kategori nomor 4 ini kita harus berhati-hati dan konsumsinya itu hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Sangat sedikit guys. Jadi terus jangan berulang-ulang. Contohnya di sini kita bisa ambil kacang-kacangan, kacang almond misalnya. Kacang almond itu sangat sehat guys, tapi untuk makan kacang almond itu segenggam tangan aja itu sudah cukup porsinya. Oke guys, di sini sudah terdapat 4 jenis makanan dari 4 jenis kategori tadi yang telah saya jelaskan. Dan di sini kita bisa melihat berapa kandungan kalorinya dalam per 100 gram.
Oke guys, dengan mengetahui 4 jenis makanan yang tadi itu, saya harap kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam memilih jenis makanan apa yang kita konsumsi sehingga kita tidak mengalami keadaan yang namanya surplus kalori. Oke guys, sampai di sini dulu. Hope you like it. Please like and subscribe. And if you have any question, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan saya akan menjawabnya. See you in my next channel dengan tema karbohidrat. Bye-bye.